Oke, ya selamat datang di BCCF XYZ Talks. Kembali lagi bersama saya Ronaldia Sartantio dari MYCL dan di sini bersama kita adalah Aulia Akbar. Ini desainer grafis leading ini ya, terbaik saat ini anjing. Wow. Bestseller. Kemarin kan baru, maksudnya tahun kemarin menang IKN kan, itu Iya, paling tahun kemarin, gede Mei. IKN ya. Maksudnya kayak, gila siapa nih? Gue sih seneng banget karena akhirnya ada desainer muda yang dipilih sama pemerintah. At least. Iya nggak sih? Terus habis itu kayak, anjir gila, seneng banget gitu. Dan kenapa gue seneng lagi karena ya MYCL logonya di desain nama besar. Sosial nih. Dan maksudnya apa ya? Karena udah pernah kerja bareng lo gitu ya. Waktu lo ngedesain logo MYCL, gue inget banget bahwa lo tuh nggak langsung kayak, udah jadi nih langsung alternatif banyak ya gitu. Tapi yang lo lakukan adalah prosesnya tuh dalam banget gitu. Lo gali lo malah nanya banyak banget gitu. Dan di situ sebenarnya ngebuat kita sebagai bisnis gitu ya, itu tuh malah jadi mikir lagi. Dan kayak anjir, bisnis model kita tuh gimana ya? Bisnis model, bisnis positioning gitu, yang sebenarnya bikin setelah hasil ngobrol sama Pot sama lo waktu itu adalah kita jadi nge-redefining lagi bisnis model, bisnis positioning kita gitu. Sampai akhirnya ada satu statement atau misalnya value atau company value yang lo udah rancangkan di brand guideline itu, Di-infuse. iya, dan jadi core value kita sebenarnya. Yaitu kita udah jadi rewarding lagi ya. Tapi konsepnya adalah humble but essentials. Sedap. Yang lo udah evolusi. Yang lo nunjukin kayak kita harus jadi kayak MySelim dan sebagainya, itu jadi baseline kita sebagai company gitu. Yes. Nah, gue pengen nanya bahwa kenal sama lo ya, bahwa logo itu just output sebenarnya. Just output. Just output gitu. Nah, what's behind the process of designing the IKN logo sebenarnya gue pengen tahu gitu. Wah, panjang bos. Sebenarnya ini ya, kalau waktu itu kalau konteksnya waktu ngedesain MYCL kan kita lebih enak ya timeline-nya ya, maksudnya ya. Kalau waktu kemarin kan special case dan emang case-nya juga rare gitu, nggak ada di seluruh dunia juga, dikit ya kayaknya yang pindah ibu kota bla 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 gitu. Nggak ada tradisi, nggak ada existing ya gitu kayak. Jadi emang tricky banget gitu ya. Pas dapat briefnya, cuman karena kita punya bekalnya itu udah ada nama ya, sebenarnya namanya udah fix nih, Nusantara gitu. Jadi ada misi yang bahwa kita tuh harus membaca ulang tentang makna si Nusantara ini tuh apa sebenarnya gitu, despite of geographical site atau yang lain-lain gitu. Terus untungnya gitu pas waktu kita masuk ke project itu, jadi aku pribadi itu sama ya mungkin sama di Pot juga itu kayak 9 tahun ke belakang nih ceritanya ya. Kita emang suka diskursus antropologi, etnografi, culture gitu. Jadi seolah-olah kita udah punya tabungan nih gitu Pak. Jadi itu akumulasi dari 9 tahun ke belakang sebenarnya kalau bisa dibilang. Jadi waktu kita ada tasknya, ya pasti riset dulu gitu. Kita matainnya udah tahu nih koridornya, di sini. Ini referensi tentang past gitu. Ini di present, ini di future gitu. Spekulatifnya gimana gitu. Jadi ya kita tinggal artikulasi, orkestrasi datanya gitu ya. Ya meskipun challenge terbesarnya adalah di tentunya morality. Karena ini kan pembangunan besar ya dan prioritas juga gitu buat nasional. Lingkungannya juga pasti besar. Dampak ke lingkungannya juga besar gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang kita, especially buat kita desainer gitu ya, kita tuh bisa advocate sesuatu lewat medium desain gitu. Nah salah satunya lewat karya ini Nusantara ini gitu. Nah apa yang lo pengen brand guideline itu apa sih sebenarnya Nusantara ini? Nah sebenarnya ini mungkin yang teman-teman yang nonton di bedah desainnya gitu ya, nggak secara eksplisit tersampaikan gitu bahwa pesan yang ada yang kita buat waktu itu tuh sebenarnya misi-misi gimana caranya kita mendekatkan lagi ke marwah kita sebagai masyarakat maritim dan agraria gitu. Jadi kalau misalkan dilihat ya kan kayak
logonya ya. Ya udah pohon hayat gitu ya. Itu salah satu temuan yang pohon hayat coba. ada operatornya. Oke. Instagram. Nah, ini yang saya ini kan si temuan yang dari akumulatif tadi 9 tahun kan sebenarnya kita nggak lihat sebelumnya gitu, kayak kita kalau misalkan nemu ada pohon kehidupan di budaya apa misalnya tertentu ya, misalnya ke Sumatera gitu ya kan ada pelepah, di Kalimantan ada batang haring gitu kan, kita nggak recognize itu. Ternyata satu semuanya tuh punya versi Tree of Life itu tuh. Setiap culture di Indonesia tuh yang besar-besar ya gitu. Kayak Yggdrasilnya lah kalau di Yggdrasil gitu di Evangelion. Awal Ibu. Itu tuh udah embed dan jadi pandangannya orang masyarakat Nusantara dari zaman itu gitu. Bahwa ya kalau dilihat ada bagian bawah, bagian tengah sama bagian atas gitu. Kita tuh ngelihat kita tuh menganggap alam tuh sebagai mitra dalam kehidupan, bukan eksploitasi, bukan kita yang harus jadi rantai makanan paling atas gitu ya. Tapi kita punya kesadaran ya kita tuh bagian dari alam yang emang harus ikut juga gitu sama alam. Nah, makanya kalau ini kan tentang tentang hutan gitu ya, tentang apalagi ngomongin Borneo ya, Kalimantan kan deket banget gitu asosiasinya sama ya, meskipun waktu itu aku karena belajar sumber daya lingkungan gitu ya di SAPPK ITB, anyway gitu kayak pasti terkikis gitu setiap tahun tuh hutan di Kalimantan. Tapi dengan adanya ini kan sebuah sacrifice yang besar ya sebenarnya gitu. Kalau nggak equal to economic development atau ngolah ecological wealth yang emang benar bisa dikultivate buat semua Indonesia gitu. Terus yang kedua sebenarnya ini ada di type. Apa ya? Di type-nya tuh. Jadi pas kita ngerancang ini sebenarnya kita ngekritik ya. Ngekritik si tipografinya. Jadi kayak Indonesia tuh sebenarnya menurut kita ya, waktu itu kita riset ada suatu simplifikasi yang sebenarnya menutup sejarah kita sebagai bangsa yang punya banyak literasi ini ya, budaya-budaya gitu. Jadi kayak tahu nggak sih kalau misalkan di Sunda tuh ada diakritiknya, ada itu ada 3. Sama ada curugnya. Nah, curugnya itu diakritik kalau di grafik kayak mungkin tahu ya, belajar tipografi. Nah, itu tuh sebenarnya nama kan bakal kerekam sampai kita mati, Pak. Ada di nisan kita gitu. Kayak mau nggak satu hurufnya nggak ada itunya gitu, kayak itu kan salah besar gitu ya. Maknanya kan pasti jadi beda. Nah, makanya Puebi sama EYD tuh banyak ngilangin diakritik yang sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget. Sebenarnya kaya. Banyak banget. Even Grobe kayak di Jerman itu tuh ada yang dipakai di sini. Iya. Waktu zaman Belanda berusaha nulisin kayak ini ngelapalinnya kayak gimana gitu. Itu ada semuanya, banyak banget, Pak. Nah, EYD sama Puebi tuh I don't know kayak situasinya waktu itu kayak gimana, cuman it's trying to simplification dan itu nutup catatan kita ke masa lalu gitu. Nah, makanya lewat pengembangan type yang di sini kita akomodir semua. Jadi di typeface yang ini typeface-nya dibikin semua 48 weight. Wah, sekitar 10.000 karakter. Nama typeface-nya apa? Nama typeface-nya Sutasoma. Wah, cil. Semua ada di situ. Semua ada dari extra light sampai extra bold. Oke, keren banget. Ya ini kan nggak kelihatan di sini. Iya, benar, karena sekarang lagi ada mentok sama ini. Oh iya, birokrasi. Jadi saya mau ini soon rilis si typeface-nya di Google Font nanti. Jadi semuanya bisa pakai. Gratis nggak? Gratis lah, gue. Udah dibayar ya? Ini hasil saya marah. Ya, jadi emang intensinya emang buat semua bisa dipakai, dan jadi nanti ada misalnya kalau orang atau budayawan atau siapapun yang mau nulis itu berdasarkan meanings-nya lagi gitu ya, pakai diakritik yang benar tuh ada available gitu. Keren banget. Nah, itu kan kayak nggak dibahas tuh. Nah, emang secara ekspresi tuh nggak nangkap lah. Mungkin karena desainer lagi kan biasanya ngobrolnya kan, wah teknisnya. Susah. Susah kayak kadang-kadang. Jadi
aku coba gimana caranya ya kita tuh punya dan kita tuh peka sama masalah-masalah di disiplin-disiplin kita masing-masing ya. Jadinya apa yang kita bisa lakukan sebagai desainer ya advocate si message itu ke karya kita gitu. Ya. Nah, terus habis itu setelah menang kemarin tuh itu menangnya tuh ada apa impact-nya apa habis itu? Kantor atau kantor itu kalau lah sebagai desainer lah. Ya sebenarnya kalau yang signifikan banget ya impact yang aku rasain sih ya karena personal juga ini kayak berat sih, maksudnya nerima ya titel kayak gitu tuh maksudnya harus berbanding lurus dengan apa yang kita dedikasikan lah pada akhirnya gitu. Makanya ya pada akhirnya jadi ini aja sih, jadi bensin aja gitu buat terus aktif gitu ya di disiplin. Terus ya mungkin banyaknya tuh bukan yang diekspektasikan tuh komersil pertamanya. Ya, pastilah. Pertamanya. Nah, tapi it turns out guys, justru itu attract banget diskusi desain. Jadi aku tuh dari mulai Mei sampai bisa dibilang sampai Januari kemarin lah, itu undangan buat ke kampus-kampus untuk ngediskusiin desain tuh banyak banget. Even sampai FGD yang mau bikin kurikulum gitu. Itu tuh jadi diperbincangkan gitu. Karena ya pada akhirnya mungkin emang harus dibicarakan ya. Maksudnya desain tuh bukan persoalan output gitu. Ya, betul. Desain tuh bukan visual gitu. Kayak itu tuh pola pikir gitu. Jadi makanya banyak waktu itu ke Telkom gitu, ke ITENAS juga, ke salah satunya banyaknya bikin diskursus juga ya, karena kemarin juga sempat bikin buku gitu. Jadi ya itu mungkin yang signifikannya. Yeah. Dan selama sebulan, kan dari Mei ya, sampai bulan depannya tuh masih jadi perbincangan di inilah, di sosial media lah gitu. Jadi kayak ya terus orang-orang tuh nggak cuma lihat oh ya milih logo tuh logonya doang gitu, kayak kan ada disebarin juga sama PDF-nya, sama ada paparannya juga gitu. Jadi lebih transparan gitu ya. Iya. Soalnya kan ya yang gue mengutip kata-kata lo ya, yang kayak dulu mah orang-orang ngeband, sekarang banyaknya ngebrand. Iya, nih brand tuh makin hari makin menjamur. Iya, menjamur. Dan pada akhirnya kan nanti wave-nya bakal ngomongin kompetisi kualitas aja gitu. Pak pasti tersingkirkan lah, maksudnya yang emang motifnya ekonomi doang. Maksudnya kalau aku 9 tahun berpraktek ini kan kebanyakan ya kayak bisa bilang gamblang 80% orang yang datang ke kita tuh economic value, Pak. Bukan kayak emosional tuh jarang banget, Pak. Siap. Serius. Orang dengan kesadaran emang pengen bikin brand karena punya visi gitu, bukan karena economic values doang, itu jarang banget. Makanya ya orang yang udah paham dan pengen utilize branding ke komponennya, ya jadinya sukses. Anjing. Tapi, nah, lu gimana? Tapi gue seneng banget sih, maksudnya lu menang sayembara itu, terus habis itu malah mengundang diskursus kan. Nah, dan sebenarnya itu merupakan potensi untuk bikin masyarakat kita jadi lebih melek desain kan sebenarnya itu ya. Nah, menurut lo gimana tuh? Kayak soalnya kita lihat nih ya, sebenarnya dari yang implementasi guideline brand guideline IKN lo aja itu tuh udah banyak yang ngaco sebenarnya. Kayak ada contohnya ini? Nggak ada. Ya mungkin memang. Iya. Nah itu tuh lu gimana tuh? Lu sebagai itu desainer lu bisa ngasih tahu lagi nggak? Gue udah bikinin Bible-nya, digunain dong gitu. Ya udah. Jadi kalau misalkan perihal guideline sebenarnya sama juga nggak kayak ini. Maksudnya setiap kita bikin guideline untuk klien juga kan nggak semuanya mentaati itu ya. Maksudnya ada dinamika proses yang sebenarnya kita nggak lihat, udah nggak kita atau yang relevan. Maksudnya kalau relevansi mungkin kita udah pikirin ya, udah rumusin sebelumnya gitu. Cuman kalau tentang entah itu siapa yang megang nanti gitu, terus apakah company tersebut paham si nilai desain, terus dia mengharuskan ada in-house yang di maintenance gitu, yang QC terus gitu, itu kan kesadarannya beda ya. Nah sedangkan untuk IKN ini tuh
sebenarnya kita nih ya, maksudnya mungkin aku sama Adgi juga sangat sangat berharap kita diajak untuk ini juga gitu, mengawal implementasi ini, karena sebenarnya kalau kita ingat gitu ya, si message-nya waktu itu kan ada gongnya tuh kan ada di upacara nanti, Pak. Udah diundang. Ya, makanya lu datang dong berarti. Nah, nggak tahu nih. Oh, nggak datang. Iya, makanya soalnya ya lumayan aneh lah. Kalau di personal aku jadinya banyak pertanyaan sih. Apakah ini tuh pada akhirnya ini ini tuh maksudnya kalau misalkan kita biasanya lihat bagaimana desain dipergunakan dalam politik itu kebanyakan desain tuh dipakai untuk menjual imajinasi. Gitu, kayak rendered image yang lu tuh bisa jual untuk ya kayak lu jual inilah komplek rumah lah. Ya kan belum dibangun kan? Iya. Jual mimpi maksudnya. Iya kan, rendernya kan ada burungnya, ada anak kecil, mobilnya Ioniq. Ya gitu. Nah ini juga sound like that gitu. Tapi yang harus kita antisipasi kan sebenarnya nggak semuanya paham gitu. Even waktu diskursus kemarin berjalan ya ke kampus-kampus, kesadaran mahasiswa yang masuk ke jurusan DKV atau desain juga nggak sepenuhnya sadar desain itu apa gitu. Karena ini mungkin PR bersama ya, kayak desain tuh harusnya kayak ini. Aku sih berharapnya ini kalau SMA nanti ada IPA, IPS desain. Ada 3. Bahasa 4 bahasa. Gitu. Karena ya kalau kita misalnya lihat di negara berkembang yang emang value in design gitu ya, kayak misalnya kayak maju. Iya, negara maju gitu, kayak Jepang mungkin ya, kesadaran tentang hal-hal desain itu kan udah diajarin dari kecil, embed banget gitu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Makanya apresiasi pada akhirnya ke produk, ke makanan, ke apa segala macam tuh tinggi gitu. Nggak orang tuh nggak sekadar kayak cuman masak tuh kayak cemplung, goreng, udah das gitu. Kita langsung enggak, itu tuh harusnya ada prosesnya gitu. Harusnya kita kenal sama hal yang kayak gitu sih. Kalau gue selalu bilang bahwa agama sama desain tuh mirip sebenarnya. Kan kadang-kadang kita tuh namanya agama tuh ya, orang-orang terutama di Indonesia ya, agama tuh cuma dilihat sebagai ritual doang, kayak lu sholat dah. Tapi lu buang sampah sebenarnya nggak ini dong. Nah, desain juga dilihat kayak cuma logo doang, atau cuma produk doang gitu. Padahal analogi yang menarik. Iya nggak sih? Desain tuh embedded gitu. Yang gue suka kan maksudnya apa ya? Di angkatan kita gitu ya. Maksudnya kita kan selalu belajar. Ya dulu gue belajar dari Brian Lawson dulu. Ya, Brian Lawson. Bagaimana desain berpikir? Iya. Bener sama nih kita. Sama ya. Nah dia kan yang gue suka adalah dia ngasih contohnya dia dapat proyek renovasi rumah kan. Terus habis itu yang dia tanya, kan kalau misalnya arsitek biasa kayak langsung, mau gimana? Kamarnya mau brutalisme, mau Japandi nggak? Gitu kan. Nah, tapi kata dia, that's not how designer think, kata dia. How designer think, dia nanya lagi, kenapa lo butuh itu? Gitu. Pas digali-gali lagi, ternyata nenek atau ibunya itu yang tinggal bareng, itu sebelahan kamarnya sama anaknya, sama anak sama cucunya dengerin musik keras-keras ya. Benar. Terus habis itu makanya si anaknya mau ditaruh di loteng tuh, anaknya kan jadi lantai 2. Nah di meeting selanjutnya si Brian Lawson pas meetingnya adalah ngasihin headset ANC kan buat si anaknya, lu nggak butuh renovasi rumah, lu cuma butuh headset. Iya. And that's how designer think, dia bilangnya gitu kan, fokusnya ke solusinya. Even though it's not architectural atau apapun itu. Benar-benar. Tapi gue setuju sama kata lu yang itu adalah pola pikir sebenarnya desain itu. Itu banget. Makanya ya si desainnya sebenarnya apa ya? Mungkin sekarang banyak upaya gimana kita ngedefinisiin desain Indonesia sih. Sekarang tuh kayaknya lagi banyak diskursus tentang itu gitu. Soalnya kan kita tuh bisa dibilang nggak bisa disamain sama negara yang lain karena ya kita tuh plural dalam artian kalau misalkan jadi gini, kalau kita ngomongin identitas aja ya dari desain, kayak
kan di Indonesia kan banyak banget ya. Ada 17.000 pulau, ada 7 ribuan suku budaya gitu. Nah, kalau misalkan misalnya orang Sunda gitu, itu tuh knowledge tentang kesundaan gue tuh turunnya tuh eksklusif gitu. Nggak mungkin gue bisa dapetin kayak dari temen gue yang orang Batak gitu. Kayak gue juga mau ngopros belajar tentang arsitektur Padang nggak bisa gitu. Karena knowledge kayak gitu tuh eksklusif turunnya gitu. Harus lewat apa? Darah lah gitu. Nah, kalau misalkan itunya udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada penerusnya segala macam gitu, itu kan jadinya kopong ya, kita jadi nggak kenal sama diri kita sendiri gitu. Roots kita tuh di mana gitu. Sedangkan identitas plural ini tuh Indonesia tuh depends on how strong ini kita gitu, culture kita, si fondasi culture-nya ya. Fondasinya gitu. Makanya apa ya, kita perlu ngedefinisiin kalau misalnya apa ya, kalau aku nangkap dari buku-buku sejarah kayak Soekarno waktu itu influence-nya tuh meskipun dia orang Jawa dan Bali ya, hasil-hasil pembangunannya tuh brutalis gitu, kayak cold gitu. Maksudnya ya lu kan kalau ke Candi lihat Tinggayoni kayak gimana ya, itu jadinya Monas tuh jadi kayak futuristik bro gitu, itu brutalis banget gitu, kayak ya monumental. Mungkin ada misi tertentu ya untuk menunjukkan itu, cuman pada akhirnya kan itu jadi sesuatu yang eternal ya, ada di kita sehari-hari dan nge-shape gitu. Desain tuh nge-shape hari-hari kita gitu. Terus pas kedua juga presiden kedua Soeharto waktu itu Palapa ya gitu. Satelit ya. Satelit kayak itu juga kelihatan tuh masih ada motif-motif apa kemajapahitanya gitu. Soalnya waktu launch Palapa tuh si remote-nya bentuknya tuh kriwil. Astagfirullah. Jadi itu tuh simbolis keris bahwa dia tuh new ruler of Indonesia yang bisa nyatuin Indonesia lewat satelit Palapa. Oh gitu. Soalnya janjinya iya Gajah Mada dulu kan nggak akan semua Palapa kan ya. Kalau belum nyatuin Indonesia Nusantara kan. Itu apa sih sebenarnya? Buah gitu ya Pak. Kayak simbolik something. Gitu. Nah jadi kayak dari pembangunan yang sangat sentral tersebut gitu ya. Hari ini tuh kita bisa macam-macamin lagi ekspresinya gitu. Ya mungkin ini yang penting ya, mungkin di kota gitu ya. Kita tuh bikin festival yang emang identitinya yang kita recognize gitu. Enggak yang bawa mungkin dari luar gitu. Kayak Bandung nih, kota desain gimana? Apa nih? Kan Bandung kan UNESCO loh, kota desain. Iya, tapi desain kotanya jelek banget. nah, ini kan sebenarnya ya apa ya, kesenjangan antara title dan realitas. Dan Bandung juga sebenarnya kalau aku recognize dari beberapa sejarah kayak sebenarnya kan kota avant-garde ya. Avant-garde. Kayak eksperimen terus. Paris Van Java. Iya. Jadi terus-terus aja gitu, kayak apa ya, ada yang seniman yang bilang kayak komunitas di Bandung tuh kayak alang-alang gitu, kayak udah banyak dipapas ya ada lagi gitu. Terus aja gitu. Jadi sebenarnya mau apa ya, kayak mau Kujang sebenarnya bukan dari Bandung amat sih, terus mau Megamendung itu dari kolonial ke Bandung sebenarnya. Iya makanya itu. Iya bener, kayak apalagi ya, kalau kita ngomongin desain ya, logo kota aja ya, apa logo pemerintahan ya. Iya. Wah itu kan itu jejak kolonialisme banget. Itu kan kota farm ya. Iya. Kota farm tuh identik dengan ini banget gitu. Jadi iya ya. Sebenarnya kalau ngomongin desain banyak ya sebenarnya. Kalau sebagai desainer sendiri kan gatel pasti pengen benerin gitu ininya. Nah tapi emang apakah masyarakat kita itu siap apa enggak sih, itu yang sebenarnya mungkin kan kadang-kadang kan desainer kan kadang-kadang suka eksklusif ya. Gue ngerasa maksudnya di arsitektur sendiri, background arsitek. Nah ini lebih keras nih arsitektur. Jadi di yang arsitektur gue ngerasa desainer itu eksklusif banget gitu. Kayak ketika bikin acara yang datang ya lo lagi dan kita ada di echo chamber itu gitu. Dan ketika kita diskusi fokusnya itu bukan ke solusi tapi jatuhnya jadi kayak masturbasi intelektual sebenarnya. Iya sih? Itu juga terus yang aku pakai tuh kemarin di Terra Incognita. Oh betul. Kita tuh
keseringan bahas tentang kita sendiri aja gitu loh. Bukan sebenarnya kita tuh emang harus ya cross ya, harus ke disiplin lain, harus ke actual society, bukan kayak bikin persona yang ngawang gitu, segmentasi yang emang apa prejudis doang gitu. Jadi emang harus terjun sih. Makanya kalau aku sih cita-citanya pengen ini ada mata kuliah atau ada kurikulum yang social design sih. Karena ya desain itu sangat-sangat sosial sih harusnya. Tapi harus embedded itu ya. Harus embedded. Jadi kalau misalkan ya maksudnya kalau kita belajar IPS kan misalnya dulu ya. Aku IPA sih tapi apa belajarnya itu kan apa ya? Misalnya sosiologi atau apa gitu kan kita nggak actually ke ini ya, nggak actually ke masyarakat gitu. Cuma ngapalin aja. Cuma ngapalin aja gitu. Tapi dengan adanya desain tuh kan kenapa ya waktu itu setelah zamannya Brian Lawson kan ada Nagel Cross. Nah, Nagel Cross kan yang sebenarnya nge-strengthenin disiplin desain. Kenapa beda sama science, kenapa beda sama sosial gitu. Ya, karena desain tuh punya cara untuk mendapatkan knowledge-nya gimana, memproduksi knowledge-nya gimana. Desain tuh punya cara itu gitu. Ya. Dan kalau di-combine sama apalagi sama sosiologi ya sama siapa, wah kuat banget ya. Iya makanya approach-nya tuh bakal ya kalau apa ya populernya mah istilahnya apa out of the box lah gitu. Iya. Gue setuju sih karena si desainer sendiri kan bukan pencipta teknologi kita tuh sebenarnya. Enggak sih. Kita tuh pengguna teknologi. Pengguna. Makanya maksudnya perusahaan gue, maksudnya MYCL sendiri, biarpun bioteknologi, tapi foundernya desainer gitu. Yes. Karena bahkan ketika kita ngomong sama SITH gitu ya, saintis-saintis mikrobiologi, itu nggak ada yang kebayang jamur jadi material, nggak ada, jamur udah dimakan aja gitu. Itu jadi kita yang kayak yang sama lo, bahwa desainer itu tugasnya adalah not finding solutions atau not finding the right answer, tapi asking the right questions sebenarnya. Iya betul. Iya. Seru sih. Kayak ini nih waktu emosional tuh, gue paling attract banget buat gue karena lo tuh nyambung ini sama tempe. Udah itu aja sih, itu udah sold banget buat gue. Karena gampang ya. Karena tempe tuh, wah, embedded ke Indonesia udah jauh banget, udah lama banget gitu. Dan itu ancient wisdom yang nggak pernah orang angkat gitu. Kayak pas gue lihat ada, ya dulu kan namanya Makotek ya kayak, wah gila sih dari kuliah gue udah beli waktu masih Dropbox itu kan. Gila sih ini emang gila. Iya emang harusnya gitu sih. Itu sih seru. Nah gue inget banget ya, maksudnya ngomongin tentang si masyarakat itu sendiri ya. Gue dulu gue inget banget ada arsitek namanya Sarah Ginting di Bandung. Nah beliau itu punya acara di Sunario waktu itu. Nah ya dia bikin eksperimen. Jadi salah satu Sunario itu sama dia dibikin kotak-kotak gitu. Lantai, jadi kan orang-orang duduk di bawah nih. Di bawah. Nah, itu tuh dibikin kotak gitu pakai selotip kalau nggak salah. Atau selotip. Nah, dia ngitung berapa persen audiens yang paham sama bahasa desain sebenarnya. Kan kalau misalnya di kotak-kotak itu secara kalau yang paham bahasa desain, berarti gue duduknya di dalam kotak itu dong. Gitu. Okay. Jadi karena kotak ini udah disediain gitu. Ternyata yang duduk di dalam kotak itu kayak cuma 10-20%. Dan itu gue ngerasa banget, maksudnya kenapa kayak misalnya di lampu merah gitu ya, itu nggak ada yang ini nggak ada garis. Kalau semua, kayak nggak melek gitu situ. Nah gue mikir gimana caranya supaya setidaknya kayak gitulah gitu kan, itu kan safety sebenarnya gitu ya. Benar. Safety. Desain yang guideline buat kita safety gitu, bukan cuma ini gitu. Tapi gimana cara mencerdaskan si masyarakat itu dengan bahasa-bahasa desain ya sebenarnya? Sebenarnya kalau intervensi langsung sama desain yang yang pakai approach kreatif sih, aku nggak tahu ya gimana, susah ya. Maksudnya kayak itu kan penuh dengan eksperimentasi apa segala macam. Cuman yang aku pahami kalau kita belajar dari ilmu tentang penataan jalan tuh kan biasanya ada 3 approach ya, kayak kalau nggak enforce, kita educate, sama satu lagi lupa gue. Tapi educate sama enforce penting sih benar sih. Iya, jadi maksudnya
ada apa ya? Kalau misalkan kenapa kita lihat di Bandung sama di Jogja tuh tentang batas berhenti tuh beda gitu ya? Karena emang ini ya apa? Kebiasaan yang apa ya? Emang udah di govern, udah di infuse gitu dari dulu. Jadi kalau kita misalnya mau benerin itu, aku pikir salah satu hal yang bisa nyokong adalah policy gitu. Soalnya aku nggak tahu ya kayak waktu itu aku ada lihat inisiatif yang tau sih polisi masang kamera terus kayak tiba-tiba ada halo-halo gitu. Oh iya kamera. Nah, jadi meme di. Jadi sebenarnya kan itu tuh kalau misalkan dijalankan konsisten bisa jadi kebiasaan gitu. Tapi sayangnya kan ya treatment ke program sukanya laporan beres. Iya ya. Iya kan? Maksudnya ada budaya kerja yang masih seperti itu gitu ya, bukan value based tapi apa ya? Ini ngomonginnya jauh sih sebenarnya ke gotong royong sih Pak. Gitu. Sebenarnya aku rada miris sih melihat Indonesia tuh sekarang kalau ngomong gotong royong kayak apa yang gotong royong gitu. Itu juga korupsi gitu. Emang sih. Iya benar kayak gotong royong tuh kalau misalkan iya, aku kemarin dikasih tahu sama Pak Adi Nugraha kan. Nah, itu dosenku. Gimana ya? Kalau misalnya lagi mau beli sayur nih misalnya di pasar gitu, terus di depan ada udah jarak 5 cm nih misalnya mau ambil apa brokoli gitu misalnya. Udah 5 nih ada mamangnya udah lihat, terus kayak tiba-tiba ada ibu-ibu terus kayak apa nyari? Astagfirullahaladzim. Nah, itu kan kayak itu tuh nggak ada kesadaran gotong royong dalam artian kita tuh dengan mudah ngerampas hak orang lain gitu loh, kayak kita antri gitu. Wah, men, kayak value sederhana. Iya, hal kecil gitu kayak makanya no wonder kalau misalkan orang di luar tuh ya, biasanya kalau mereka keluar rumah tuh udah siap mentalnya gitu. Oh, gue sekarang keluar rumah tuh akan jadi makhluk sosial. Gue tuh harus respect sama orang-orang di luar gitu, kayak mau ada yang nyebrang, gue harus ngerti, gue tuh harus berhenti dulu gitu. Terus makanya ya sering dilabelin individual karena mereka pas udah nyampe rumah ya pengennya ya sendiri aja gitu, soalnya udah capek banget nih ngurusin sosial di luar, makanya kayak ya udah kan ngebir apa gitu kan sendiri di rumah gitu kayak karena itu mungkin gotong royong nggak eksplisit ya di luar kayak being considerate ya. Iya, considerate gitu sama kepentingan yang masalahnya tuh sosial gitu. Kayak di sini ada yang mau nyebrang gitu ya. Biasanya gue berhenti gitu. Ya malah di klakson gitu. Kayak nggak mencoba mengerti gitu kan. Maksudnya belakang kita. Gue inget banget, gue tuh lagi sama teman gue orang Jepang ya. Jadi kita tuh pulang jam 9 malam gitu ya. Terus ini ada jalan kayak cuma 2 meter gitu, kecil. Tapi lampu jalan kaki merah. Terus habis itu gue kayak, men kagak ada mobil. Kenapa gak nyebrang aja nih? Gitu kan ya, ini cuma jalan gang dong 2 meter nih, kenapa gak nyebrang gitu. Yes. Terus habis itu jawabannya dia adalah, jangan, ntar kalau ada anak kecil lihat gimana? Tuh, jauh bro. Seneng banget, gue kayak jalan 9 malam mana ada anak kecil. Tapi dari itu gue ingin kayak apa? It takes a village to raise a child. Iya. Sepakat. Gitu menurut gue gila sih. Wah. Gila. Dan gue balik lagi ke agama dan desain aja. Bahwa gue merasa habis Ramadan banget ya. Bahwa menurut gue ya Indonesia Islamnya paling banyak gitu ya. Yes. Tapi skin deep banget gitu. Yes. Cetek banget gitu. Kayak kita ngelihat agama tuh cuma sebagai ritual gitu. Yes. Dan padahal agama misalnya gue muslim ya. Agama itu baru berimpact ketika itu terrefleksi ke kehidupan kita sehari-hari. Sama dengan desain ya sih. Sepakat. Bahwa itu bukan cuma logo gitu. Iya, benar. Benar, sepakat sih. Ya kan sih, kayak negara yang paling muslim gitu ya, kayak misalnya New Zealand atau Belanda atau Jepang gitu ya. Tapi mereka juga melek desain gitu, negara-negara itu teh gitu. Banget. Jadi menurut gue
sejalan gitu sebenarnya agama dan desain teh harusnya. Benar. Apapun agamanya ya maksudnya. Iya, apapun agamanya ya. Gimana nih supaya kita bisa desainer gitu ya ngasih impact ke society gitu maksud gue. Apa yang bisa kita lakukan lah, at least what we can do gitu loh sebenarnya. Itu yang sebenarnya gue juga bingung ya, gue juga nggak punya jawabannya. Cuma maksudnya kayak itu tuh pertanyaan yang keeps me awake at night lah sebenarnya gitu. Kayak ya gue udah kotanya kayak gini gitu ya, lu punya set of skill seperti ini gitu ya, tapi apa yang bisa kita lakukan, gimana cara bikin impactnya gitu. Itu ya. Ya di aku pribadi pun banyak mencoba cara ya, kayak gimana cara menyebarkan tentang gagasan desain sebenarnya gitu ya, atau ya lewat kemarin gitu ya buku Terra Incognita. Ya, Terra Incognita gitu. Bisa dibeli di mana? Ya, bisa dibeli di toko-toko indie seperti Grammars dan kawan-kawan ya. Sebenarnya kan bukunya tuh nggak bahas desain secara teknis, tapi bahas desain tapi secara konteksnya gitu. Kita ngomongin desainnya di apa? Di politik, di literasi, di etika gitu, di kekaryaan, spesifik lagi di type gitu. Ada ininya kan, ada kaidah-kaidahnya gitu. Nah, dari situ mungkin salah satu upaya aku pribadi ya. Cuman kalau ngomongin tentang at the macro scale gitu ya pasti kan ini kalau pahamnya Sunda kan suka ada ini apa? Ayana teh teh aya. Gimana? Yang ada tuh nggak ada. Oh, itu Sunda kan? Ada tuh ada. Wah, Buddhis banget ya? Iya, Pak. Makanya, iya itu. Ya, Pak. Ci itu, Pak. Cai itu orang Sunda tuh elemennya air, Pak. Aku lagi ya sama. Gitu. Iya, ngerefleks ke situ tuh pasti ada hubungannya kan hal-hal yang makro sama yang mikro gitu. Jadi sebenarnya upaya-upaya kayak at the personal level, kayak misalnya ngajak ngobrol yang kritis gitu ya. Terus di makro levelnya mungkin ada gerakan, atau misalnya desainer tuh menurutku ini sih kalau kita lihat kayak sebelah aja ya, Bangkok gitu ya, mereka tuh udah bikin kayak semacam menteri desainnya gitu. Wow. Makanya desain week-nya jalan terus kan, terus kayak undangnya wah udah crazy bro gitu. Kayak ya Singapura udah lah dari kemarin gitu ya. Kalau kita lihat di negara barat juga ada desain konsil. Nah, desain konsil ini sebenarnya salah satu tahap di mana desainer tuh bisa contribute ke strategic policy buat negara tersebut gitu ya. Jadi desain tuh harusnya mainnya nggak didesain lagi gitu, cross aja gitu. Karena nggak ada juga yang nge-define lu kerjanya harus di industri desain lagi, nggak ada yang nyuruh kayak gitu, nggak ada. Karena desain bisa ditemuin di mana aja sih. Kayak mau ke bank ada, mau ke ini bioteknologi ya desain banget gitu. Terus mau kemana lagi ada, ekonomi ada, hospitality ada. Jadi sebenarnya aku pikir teman-teman desainer di luar tuh ya kalau kemarin bahasaku ini kurang desain appetite-nya. Oh, gitu. Appetite-nya gitu. Kayak ngelihat desain yang jadi dia tuh bakal gatel gitu ya. Dia tuh bakal haus tuh kayak cuman ngelihat mock up gitu. Ngelihat sesuatu yang ya udah keren aja grafisnya gitu. Dia tuh belum bisa kerangsang sama sehari-hari. Nah, yang itu. Justru itu yang lebih kayak mundane things ya. Mundane things gitu. Iya, benar. Nah, gimana caranya kita ngebawa narasinya gitu ke sebelah sini gitu. Karena menyesatkan banget nih kalau misalkan kita tiap hari ya lihat feed desain Instagram tuh kayak ngomonginnya resource, jangan gatekeeping, tentang resource aja gitu. Tentang resource gitu, kayak seolah kita hidup tuh mau bikin PDF dan PNG yang banyak gitu. Enggak, men. Enggak, men. Kita tuh harus berdaya ke actual reality yang kita hidup di sana. Gitu. Jadi makrokosmos dan mikrokosmos harus jalan ya? Iya, harus. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau lu mau jadi desainer yang baik, startnya dari jadi manusia yang baik juga ya sebenarnya. Iya, kayak buang sampah. Iya. Aku pikir not applied to desain disiplin doang ya. Iya, betul. Harus semua, maksudnya ya semua yang berilmu kan harusnya kayak gitu ya, dan semua yang beragama juga kan harusnya ngerefleksi nilai itu. Iya.
Seru banget sih. Nah, gue pengen nanya si Terra Incognita sih sebenarnya, si judulnya itu sendiri. Siap. Itu kan sebenarnya apa? Uncharted territory kan ya sebenarnya. Nah, maksud lu tuh apa tuh di edukasi di Indonesia tuh menurutku nggak kasih introduksi gitu bahwa desain tuh gini nih sebenarnya. Kalau dari sejarah yang aku baca gitu ya, kan desain tuh diimpor. Oke, jadi kayak kita ada yang belajar ke sana, terus kita balik, terus di sini ada gitu. Nah, jadi desain itu disiplin yang muncul bukan karena kesadaran kita, oh kita butuh desain, enggak kayak gitu. Jadi waktu itu lagi revolusi industri, lagi jualan lah ya, lagi bikin market gitu. Oh, ada desainer produk nih, harus bikin produk, harus bikin furnitur. Kan jadi jalan gitu ya, ekonominya. Itu pas Belanda. Pas Belanda. Nah, makanya nggak jalan tuh karena kita dikasih tahu gitu. Padahal kita tuh udah punya ancient wisdom tentang desain perspektif kita sendiri gitu. Nah, jadi ketutup kan, maksudnya kayak makanya pembangunan kalau kita lihat developernya kan selalu pakai apa ya, kebanyakan ya aku bilang nggak semuanya banget pakai teori-teori atau kita ibarat translasi semiotika dari luar gitu ya, yang seolah-olah jadi applied itu tuh value-nya di sini enggak gitu, kayak soalnya solusi di sana nggak bisa di-apply ke di sini gitu, beda konteks bro gitu. Gitu makanya si Terra itu mencoba dalam format seringan mungkin, karena aku tahu teman-teman tuh nggak doyan baca ya. Makanya gue bikin double format tuh, kayak kemarin udah nyelenggaran diskusi, gue bikin YouTube-nya gitu. Nah, itu tuh double effort sih sebenarnya, karena sepengen itu sih aku desain ini diperbincangkan di semua lini ya gitu, bukan cuma di desainer doang gitu. Aku pengennya desain diobrolin di Tampomas gitu ya, di warung-warung Indomie. Ini apa ya? Bapak-bapak. Logo ayam dari apa ya? Yang di mangkok kan, kayak gitu. Itu seru sih kayaknya. Makanya konteks-konteksnya yang sederhana, tapi aku buatnya rada nyentil lah dikit gitu. Makanya kenapa Uncharted territory tadi, karena menurutku desain di luar kalau kita lihat itu lagi berkembang banget gitu. Sekarang tuh lagi hangat banget lah. Disiplin udah mulai terstruktur, design research udah di mana-mana gitu. Indonesia nih banyak banget pelakunya, aircraft udah ngakuin ya, gede banget kontribusinya gitu ya, berapa M, berapa T gitu. Tapi ya orang-orangnya cuman buka Adobe doang, nggak ke jalan, men gitu. Nggak ngerjain desain yang sebenarnya gitu. Nah itu sayang banget. Ini tuh capital yang wah gila sih, ini resource gila banget nih. Indonesia tuh kayaknya gara-gara Adobe sering membajak ya kayaknya. Mungkin karena akses itu juga ya, thanks to pembajakan. Tapi setengahnya kita jadi ke-introduce karena di Asia Tenggara tuh paling gede di Indonesia, Pak. Oh iya? Iya. Gue dengerin podcastnya Yuval Noah Harari. Oh iya. Dia bilang bahwa ya AI itu jadi AI di masa ini, kata dia takut banget sama AI sih kalau dia sebagai historian dia. Oh iya. Nah dia bilang it's too soon, kata dia. Karena AI ada di masa ini itu sama kayak kita naruh reaktor nuklir di tahun 1800 atau 1700 gitu. Shit. Yang kayak we have no idea how to run this shit sebenarnya gitu. Dan tapi pelik sih, sekarang tuh lagi banyak diomongin ethics-nya kan. Ethics itu. AI itu. Kalau nggak salah temenku yang lagi di Amerika tuh dia lagi join programnya sama Adobe untuk bikin si ethics-nya gitu, jadi biar ada cut trace gitu ya, resource yang dia gunain apa segala macam. Soalnya ya emang bener sih, mungkin ya AI itu too soon. Iya. Kita terlalu bego aja. Ya, karena innovation itu selalu datang duluan daripada impact-nya sih, Pak. Baru polisinya dibikin. Iya. Dan tapi di negara maju ada yang udah mitigate atau enggak nge-speculate tentang kemajuan inovasi ini. Sebenarnya udah ada divisinya gitu. Cuman ya padahal kita kan masih ngomonginnya ini makan gratis. Trotoarnya belum beres, Pak.
ngomongin AI kan? Iya. Iya. Betul. Tapi ya aku pikir jangan inilah, jangan apa? Ya, gue tahu kondisinya kayak gini, tapi bukan itu yang harusnya jadi kita berhenti ya, Iya, buat betul. advocate hal-hal yang positif gitu. Jadi do all respect atau apapun caranya gitu yang menurut kita. Kalau kita tahu argumen baiknya kan, ya kenapa takut gitu ya. Dan mungkin menurutku desainer ya arsitek, produk, lain-lain tuh ya mungkin yang urgensi sekarang itu butuh keberanian aja sih. Iya, betul. Emang ya apa? Do not try to change the world ya. Iya. Try to change yourself to become a better person ya. And the world will change around you. Yes, asik. Kata Michael Moore. Sudah. Sip sih, kayaknya. Baik, Pak. Makasih banyak ya, Sob. Datang. Terima kasih Nanti banget. kita ngobrol lagi. Siap. Sip. Ya, Atur nuhun. makasih banyak semua.